Bung Karno pernah bilang, berikan aku 10 pemuda akan aku goncangkan dunia. Sekarang lain, berikan aku 10 pemuda akan aku jadikan boyband. Anak kita otaknya boleh Jerman, tapi hatinya tetap Mekah. Artinya apa? Pendidikan agama harus lebih mantap dulu daripada pendidikan umum. Bukan berarti pendidikan umum gak berarti silahkan anak kita sekolah, silahkan SD, SMP, SMA, ngaji malam, tapi dikasih diajarkan agama, tanamkan ilmu agama. Kenapa? Jujur, pendidikan kita, kurikulum yang ada di negeri kita, Bu, itu berorientasi pada pengisian otak. Anak kita otaknya 2 isi, dia pintar matematika, fisika, internet, tapi hatinya dangkal, imannya kosong, agamanya dangkal. Maka banyak orang muncul sekarang pintar doang, cuma taruh bener. Gue yang pada pakai rompi oranye, memang rambut begini. Akhirnya, sekolahnya S1, S2, S3, S2, SLR dia punya. Maka kebanyakan S boku. Kenapa otak? Kita hormati dan muliakan guru kita bersama Al-Wali Al-Mukarram Al-Ustaz Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Bunyamin MA selaku Ketua Rais Syuriah PWNU. Kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat. Guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Musyfiq Amrullah selaku pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren At-Tawazun beserta istri dan keluarga besar Pondok Pesantren At-Tawazun, doakan beliau senantiasa sehat walafiat. Amin. Guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Wildan dan juga saya punya guru Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Dr. Mustafa Mubni yang datang dari Kelapa Nunggal Cilengsi, dan beliau adalah salah satu pimpinan atau pengasuh Pondok Pesantren Darul Mubni Al-Maliki. Doakan beliau sehat walafiat. Amin. Hadir tengah-tengah kita Bapak Wakil Bupati Subang, Bapak Haji Agus Maskur, Komandan Lanut, dan juga diwakili oleh Kabintal, ada Pak Sekda, Ketua Basnas Jawa Barat, dan terkhusus mubalik kita yang sengaja kita undang jauh dari Tangerang, Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Imam Syahroni. Kalau melihat posturnya, beliau adalah ulama besar. Kalau beliau ceramah biasanya dibawa pulang, makanya gemuk langsung dimakan. Kalau saya jual, makanya kelihatan untet, kurus, tenggeng, atlet antara telah dan kulit. Banyak guru-guru yang lain yang mohon maaf pada teman-teman saya dari rombongan BP Ansor dan Banser, dan juga seluruh jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, wali santri dan rekan-rekan semuanya, para santriawan dan santriwati yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya makmuman saja sama beliau Kiai Haji Imam Syahroni karena
waktu sudah menunjukkan jam 1 kurang 1 jam. Udah ada tenari, enak doa langsung makan. Setuju? Lapar katanya. Bicara Isra dan Mi'raj. Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Bu, apaan? Kita ngomong ya pokok. Secara bahasa Isra artinya jalan di waktu malam. Berarti orang yang lagi jalan malam itu orang lagi Isra. Ibu-ibu berantem sama suami tengah malam gembol pakaian kabur dari rumah, berarti ibu lagi begitu kira-kira. Perjalanan di waktu malam yang sangat jauh tapi ditempuh dengan waktu yang singkat. Kenapa? Karena Isra Mi'raj maunya Allah, bukan maunya Nabi. Ibu, kalau Allah yang mau gak ada yang bisa halangin, maka Isra Mi'raj adalah ukurannya bukan ukuran otak. Kenapa? Karena otak kita kekecilan buat terima peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Ukuran Isra Mi'raj adalah ukuran iman. Kalau otak kita nggak bisa ya menyambung. Guru kita bilang begini tadi. Nih kalau kita ngomong otak nih kita dengar otak nih. Bu, ada anak kecil nih, tuh ya. Nah ini, nah dia. Bukan ada emaknya, pasti ada bapaknya kan? Ada nggak? Ada. Emak bapak sebab, anak akibat. Ada emak, ada bapak, jadilah anak kalau kata otak. Benar bu? Tapi kalau kata iman nggak begitu. Mana buktinya? Nabi Adam, bapaknya nggak ada, emaknya nggak ada, Allah mau jadi itu Nabi Adam. Benar? Siapa lagi? Nabi Isa, bapaknya nggak ada, tapi emaknya ada, Allah mau jadi itu Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal gak punya suami? Itu mukjizat Allah yang mau. Siti Maryam wanita suci, gak pernah dijamah laki-laki, gak punya suami, bunting. Sekarang juga banyak perempuan yang gak mau ngalah ke Siti Maryam. Bukan di sini, di luar negeri, luarnya lagi. Kalau ukuran otak menyambung Masjidil Haram di kota Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Ini kalau jalan normal 3 bulan naik kontak baru nyampe bu, 3 bulan naik kontak baru nyampe, 3 bulan naik kontak baru nyampe, 3 bulan naik kontak baru nyampe, 3 bulan. Nah orang iya itu 3 bulan. Malah mata ngomong yang maju dari dia. Bu, itu pun makanya udah kontak VVIP. Nah ini biasanya orangnya aneh. Bu, jadi ukurannya iman. Kalau iman udah mantap, insya Allah percaya adanya Isra Mi'raj. Maka Rasulullah pulang Isra dan Mi'raj dapat perintah sholat sebelum subuh udah duduk di Masjidil Haram. Apa yang dipikirkan? Rasulullah sedikit galau, bete. Nabi galau kok. Nabi galau. Ngomong apa yang dipikirin? Kalau saya ceritain ke umat takut gak percaya. Kalau saya ceritain ke sahabat takut sahabat gak percaya. Lagi galau Nabi didatengin rombongan Abu Jahal, Abu Lahab sama Abu yang lain. Termasuk Abu Janda rombongan. Nyamperin Rasulullah bu ditegur Muhammad dari mana ente? Habis Isra Mi'raj saya dipanggil sama Allah, ketemu Allah dan perintah sholat, terus sebelum subuh udah duduk lagi di sini.
tembus 7 lapis langit. Oh, apa kata Rombongan Abu Jahal? Ente jangan bikin hoak, ente bohong, ente ngigo, ente ngimpi. Sekarang ente kalau memang tembus 7 lapis langit berdiri. Rasulullah suruh berdiri. Berdiri Rasulullah. Angkat kaki ente sebelah, diangkat. Bisa berdiri? Bisa. Angkat kaki sebelah, jatuh sayang. Nah, begitu aja ente jatuh. Bagaimana mau tembus 7 lapis langit? Jangan didengerin Muhammad. Muhammad bikin orang memang. Ini rombongan Abu Jahal banget. Berangkat dari Abu Jahal Abu Lahab kemana? Dia datangin sahabat, dia provokasi sahabat Rasulullah. Datang ke Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, teman lu Muhammad udah penak. Kenapa? Dia bilang katanya habis Isra Mi'raj ketemu Tuhannya, dapat perintah sholat, tembus 7 lapis langit. Siapa yang bilang? Muhammad. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ini kalau memang Rasulullah yang bilang begitu, lebih dari itu, saya Abu Bakar percaya 1000%. Lu ngomong lagi, gua bacoku. Tegas. Maka Sayyidina Abu Bakar dapat julukan As-Siddiq yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Maka As-Siddiq itu lakop julukan. Kadang-kadang bila di kampung kalau terawih masih santai. Masih banyak tuh Al-Khalifatu Amalu Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq bin Siddiq gitu lah. Buah-buahnya bin Siddiq. Apa yang kita ambil pertama peristiwa Isra dan Mi'raj dalam rangka memperingati bulan Pondok Pesantren At-Tawassul? Yang pertama adalah keimanan. Iman intan paling mahal, mutiara paling berharga. Biarkan hai anak-anakku, zaman berubah, yang penting akidah jangan sampai goyah. Silahkan masa berganti, yang penting keyakinan jangan mati. Tanamkan iman kepada anak-anak kita, karena iman adalah intan paling mahal. Kita bisa hidup karena iman, menjalankan hidup dengan iman, bahkan menghadap Allah dengan menghadap Allah pakai iman. Makanya iman kudu mantep, godaan iman berat, tantangan iman rada gede. Ada aja halangan kita mau ibadah, tantangannya berat. Ibu mau berangkat ngaji malam Jumat, mau yasinan, udah rapi pakai baju seragam, keluar rumah gerimis. Ujian bu, bukan orang yang keluar rumah, tangannya yang keluar rumah. Ya gerimis. Ngomong di hati gerimis tapi mau ngaji, ntar lu gede manjur tuh omongan. Bu, tantangan iman berat, apalagi godaan di zaman sekarang. Setan udah banyak masuk ke rumah kita, terutama setan gepeng. Tahu setan gepeng? Handphone, anak megang HP, emak megang HP, bapak megang HP. Bangun tidur yang dicari, berebut berantem gara-gara mau tidur masih megangin, emak bapak berantem gara-gara, anak ribut gara-gara. Nih sekarang terjadi bu, zaman perubahan sudah lihat. Kita laksanakan, kita rasakan sedikit di hati kita. Iman banyak ujiannya, cobaan banyak. Maka kalian, hei generasi muda, para santri, lihat zaman antum semua berbeda dengan zaman guru-guru kita. Dulu, nih zaman masih kecil, bangkirnya masih kecil, sekarang masih gede juga. Orang tua tegas, didik anak galak. Mau nonton layar tancap paling susah bu. Orang tua galak, apa kata orang tua? Masuk kamar, kunci pintu, lu keluar, kaki lu patah. Dulu, benar. Sekarang anak kita bagaimana mau dikunci pintu? Filmnya udah masuk ke kamar, filmnya udah masuk di handphone, benar? Beda orang tua dulu, tegas, galak. Karena sifat anak-anak kita, Pak, Bu, itu anak-anak yang namanya generasi
milenial dan generasi Z, ya kan? Itu sifatnya apa? Hubbu taklid, senang niru. Yang dia tonton, yang dia lihat, pengen dia tiru. Benar kan? Dulu saya masih kecil, dulu nonton film Batman, TV masih ikan putih dicas pakai aki. Habis nonton film Batman, saya pengen jadi Batman. Ambil sarung, ikat di leher, lompat dari atas meja, lari keliling kampung. Batman, oh idolaku Batman. Dulu, sekarang anak kita tontonannya bukan Batman lagi, boy band. Bung Karno pernah bilang, berikan aku Subur Pemuda, akan aku goncangkan dunia. Sekarang lain, berikan aku Subur Pemuda, akan aku jadikan boy band. Tantangan anak-anak kita berat, tidak lain fondasinya pesantren. Benar. Almarhum wal maghfurlah, Bapak Presiden kita pernah bilang, siapa? Bapak B.J. Habibie pernah berkata, anak kita otaknya boleh Jerman, tapi hatinya tetap Mekah. Benar. Artinya apa? Pendidikan agama harus lebih mantap dulu daripada pendidikan umum. Bukan berarti pendidikan umum gak berarti silakan anak kita sekolah, silakan SD, SMP, SMA ngaji malam, tapi dikasih diajarkan agama, tanamnya ilmu agama. Kenapa? Jujur, pendidikan kita, kurikulum yang ada di negeri kita, Bu, itu berorientasi pada pengisian otak. Anak kita otaknya belum diisi, biar pintar matematika, fisika, internet, tapi hatinya dangkal, imannya kosong, agamanya dangkal. Maka banyak orang muncul sekarang pintar doang, cuma kalau benar. Benar kok? Benar? Gue yang pada pakai rompi oranye, emang rambut begini. Wah, sekolahnya S1, S2, S3, S4, SLR dia punya. Maka kebanyakan S kok. Kenapa? Otaknya pinter, tapi akidahnya kosong dan imannya. Maka orang tua dulu lihat anak-anaknya, agamanya mantap, belajar ilmu agama, walaupun nggak sekolah tinggi, tapi imannya kuat. Maka anak orang tua dulu, emak saya aja 13 anaknya, emak 13, emak saya anaknya 13, emak 13. Ya Allah, Bu, 13. Itu belum yang mati keguguran. Tahu aku brol gampang banget orang tua dulu. Anaknya kayak kucing gampang banget. 13, saking kesuburnya emak-emak kita zaman dulu. Bapak saya pulang dari sawah, kolornya digantung di atas pintu. Emak lewat ketetesan, bunting emakku, saking suburnya orang tua dulu. Anak banyak, tapi nggak merasa susah. Ya Allah, 13 bang, makan nasi sepiring, mengkudunya 3 bakul. Itu dong mengkudu diirisin sama emak. Akhirnya nasi keurut sama mengkudu. Berebut makan hidup, Bu, sampai sekarang alhamdulillah. Begitu cuma masuk hijau, keluar hijau. Orang tua dulu anaknya banyak, tapi bisa ilmunya, agamanya mantap, bisa ngaji, bisa Quran, Masya Allah. Makanya punya anak banyak, orang tua dulu disisain antum yang bego. Biar agak pinter, biar bego tapi benar. Daripada pinter doang kalau benar, bego benar. Biar jalan-jalan gak mau, tubuhnya bego. Diberi motor sama bapaknya gak mau. Ada temannya bego tuh diberi motor gak mau, gak apa-apa gue sih dikatain bego. Yang penting gue bisa jagain emak gue. Kalau disuruh ke warung, gue berangkat sama emak gue. Tuh bego. Ya kan? Bego tapi bener. Emaknya sakit perut, digoreng bal sama dia. Depan belakang emaknya sampai kepanasan. Emaknya teriak, panas nih, panas. Diambilin emak itu harus bego. Ya bego.
lagi sekarang, bego usaha aja si bego. Kata Quran Yasin, wal Quran yang hakim, innaka laminal mursalin. Tuh, bego tapi benar. Daripada pintar doang sekolah di Jepang, di Amerika, bu, ngaji gak bisa, baca Quran gak bisa, akhiran emaknya sekarang disuruh ngaji, gak bisa saya, udah ngaji aja, akhirnya terpaksa pakai terjemah. Yasin terjemahnya dari kiri ke kanan, ya kan? Yasin A-nya banyak, I-nya banyak ditulis. Ya Asin, ya Asin. Emaknya lagi sekarang kagak jadi mati, emaknya ngomong tambahin air, dia kira sayur kan. Makanya beruntung anak-anak kita mondok di pesantren agamanya mantap, akidah yang mantap. Amin. Amin. Anak kita lulus pesantren ini insya Allah bukan sekedar pinter, tapi jadi anak benar. Harapan kita semua sebagai orang tua, anak kita menjadi anak yang soleh. Anak soleh insya Allah pinter, tapi anak pinter belum tentu soleh. Anak kalau pinter doang kerjanya minter-minter orang tua. Tanah udah dijual, akunya belum, udah pinter tuh. Tanahnya itu juga, suratnya ada 4, udah pinter. Karena dia paling tuaan, dapat warisan banyakan. Adiknya yang botot dapat pojokan, mana pojokan kuburan engkau dalam kubur mau buset, digusur lagi gua. Ini gara-gara bocah pinter. Bener bu, akhirnya lama-lama kuburan engkongnya dijual. Kita buat temen-temennya, itu kuburan engkong lu jual. Enggak, gua nggak jual kuburan, gua jual tanahnya kok. Nah itu ada kuburannya, nah kuburannya itu gua suruh kali itu, dia ikut juga. Akhirnya ada jual, saking pinternya gua belum. Bener bu, ini makanya tanemin akidah, iman yang mantap, ilmu agama, terutama ibu. Ibu lebih dekat dengan anak. Bu, yang lebih sayang sama anak, emak. Bapak-bapak kurang laten ngurusin anak. Bener? Emak punya anak kecil, lagi enak-enak makan, nangisnya, ditinggal itu makanannya. Bener bu? Dilihat anaknya ngomong, anak buat wangi banget kayaknya, emak. Ditinggal makanan digepokin dulu tuh anak, habis digepokin dia makan lagi nggak pakai cuci tangan lagi. Luar biasa emak. Punya anak kecil tengah malam nangis, yang bangun siapa? Bapak-bapak yang bawa bangun benar-benar nangis, nangis udah bijak. Bapak kurang laten ngurus anak, maka satu orang emak bisa merawat 10 orang anak. Bu, satu emak bisa merawat 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat satu orang emak. Berapa banyak anak-anak berhasil, emaknya bantah. Benar bu? Apa bapak kita lebih hebat? Bapak kita lebih hebat lagi. Satu bapak bisa merawat 4 emak. Jadi kira-kira. Masya Allah, hebat orang-orang tua kita. Demi anak bu, mendidik anaknya, rela berkorban orang-orang tua dulu. Apa kata orang tua dulu? Emak bapak saya, walaupun bapak lu cuma tamat SD, lu kudu sarjana. Bapak lu cuma jadi RT, lu jadi camat. Bapak lu tukang tambal ban, lu kudu punya pabrik ban. Jadi bapak lu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, asal lu tetap sekolah. Semangat anak-anak keluarga itu semua, maju terus pantang mundur. Salah, maju terus pantang mundur. Belajar dan terus belajar. Insya Allah yakin ilmu yang kita dapat manfaat. Alhamdulillah. Iya, siapin generasi kita sekarang. Kedepannya tantangan berat. Tadi guru kita udah bilang, Masya Allah, siapa yang akan menggantikan mereka, guru-guru, kiai-kiai, pejabat kita. Ini cikal bakal generasi penerus yang akan datang. Melalui pondok pesantren atau wazub, keluar
jadi tawazun, jadi orang yang bermanfaat. Siap gantiin RT mati, besok pagi ada gantinya, benar. RW mati, besok seminggu ada gantinya. Camat meninggal dunia, seminggu ada gantinya. Presiden belum mati, udah banyak yang mau gantiin. Benar bu? Benar? Tapi ulama, guru, kiai, ya Allah, belum tentu 10 tahun ke depan akan gantinya. Nih cikal bakal jadi ulama besar, para ustaz besar. Semangat belajar, salurkan bakat kita. Ustaz, bakat saya nih, suara saya enak jadi korek nih. Latihan, jangan pakai malu-malu, buka suara. Latihan buka suara, baca Quran, yang setengah-setengah, latihan korek. Sebut aja ulah ikat, begitu jangan. Ngomong ambil balok begitu itulah. Masya Allah, buka suara zaman audisi sekarang. Ustaz, saya ini bakatnya jadi penceramah. Latihan dulu pidato tampil khutbah. Di depan kaca dulu, Ustaz, latihan dulu. Nah, kalau lomba latihan di depan kaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sareng lorot benerin latihan dulu. Luar biasa guru Kiai Imam Syaroni. Luar biasa tuh. Makanya ceramah ada intonasinya kayak beliau luar biasa. Kopak di luar, pancung di dalam, menggunting dalam lipakan, menjegal kawan seiring, bermain minyak di atas air, manis jika berhadapan, balik belakang lain bicara. Loh, ayat Injil. Intonasi ayah ini aja. Ada lagi intonasi kayak yang suka zikir almarhum Ki Haji Arifin Ilham. Audio zikir satu ketika kita berzikir di mana-mana. Subhanallah, walhamdulillah. Mustaqim almarhum wa bi'am subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mantap uji. Amin. Bakat kita gali mau jadi apa ke depannya, tantangan berat. Iman harus ada di hati. Ilmu apapun ke depannya pakai ilmu dan ilmu. Kenapa? Ibadah apapun dasarnya pakai ilmu. Ini saya ngomong begini ngomong pakai ilmu. Yang di ujung sana kedengeran. Kenapa? Karena ngomongnya pakai ilmu teknologi, sound system. Ini kalau ada speaker, cek kebongkar. Ilmu ini bikin mudah. Ngomong pelan, yang jauh kedengeran. Makanya kalau di lapangan sekali lapas yang tekson, Bapak Ibu yang di pusat kedengeran enggak, berarti kedengeran. Kayak ada di mana? Ada deh. Saya ngomong nggak dengar, dia bisa kedengeran Bapak? Enggak, dia bisa kedengeran. Apa dia? Ilmu bikin hidup jadi mudah. Ada ilmunya gampang. Dulu engkong saya ini kakek saya pergi haji tahun 50-60 itu cerita pergi haji ke Mekah 6 bulan pergi haji ke Mekah 6 bulan naik kapal laut doang 6 bulan orang yang udah pada lupa dia baru pulang
ilmu teknologi, pesawat terbang Jakarta Jeddah 9 jam sampai. Ilmu bikin hidup mudah. Termasuk ibadah ada ilmunya gampang. Ya teh, ya teh. Orang ilmunya banyak, salah naruh, diomelin, apalagi yang ada ilmunya. Benar? Tadi di sini ada kori kan? Ada nggak kori di sini? Suaranya enak kan? Kiroannya bagus kan? Dia baca pakai lagu Nahawan, Sika, Sobat, Jiharka. Boleh kori baca begitu karena ada ilmunya. Tapi ketika jadi imam sholat, itu kori nggak boleh baca kayak tadi. Benar? Maka kori internasional sholat jadi imam takbir, Allahu Akbar, baca pakai Bismillahirrahmanirrahim. Makmum teriak lamaan man. Nah kalau saudara makmum biar punya ilmu salah naruh diomelin, biar kori internasional banget, kalau lagi jadi imam sholat tetap badannya murotal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilmu salah naruh diomelin, apalagi yang ada ilmunya. Ada yang nanya, Ustaz, sholat boleh nggak pakai bahasa lagu masing-masing, irama masing-masing? Jadi sih, nggak jadi sholat hidup ya. Orang Sunda takbir pakai bahasa Sunda ya, Gusti Allah, Muhammad. Mereka tahu selain itu. Dia bersuaranya mana kadal, bukan bikin stres. Pakai lagi ya, karena guru lagi ya, terus kami. Aku teriak terus. Maka ilmu bikin hidup jadi mudah. Bu, seni bikin hidup jadi indah. Orang ada seninya hidupnya gak kaku. Nih, baca sholawat pakai seni hadro. Benar? Hadro itu artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Makanya hadro baca marhaban ya marhaban ya nurul aini, marhaban jadal husaini, marhaban. Rasulullah hadir di antara kita, diiringi dengan hadro, diiringi dengan wangi-wangian aroma gahru, hadir. Dia megang basmalah, tamunya itu wah ciputat ciledug. Bu, dan ibu kalau punya anak perawan, hidupin anak halo, kasihan. Anak ibu aman terjaga. Ada macam-macam digampar langsung ya. Bu, tahu sendiri bu, gamparannya bu, kapalan semua bu tangannya. Sekali gampar mikir ukuran. Bu, seni hadroh. Benar? Baca Quran pakai seni tilawah indah didengarnya. Alhamdulillah. Pakai lagu Nahawan, Bayati, Sika, Soba. Rasulullah ngajarin kita zayyinul Quran bi aswatikum, hiasi Al-Quran dengan suaramu yang bagus. Seni bikin hidup indah. Ada di masjid kalau nggak ada seninya aku. Waban akhir orang. Makanya pakai seni, pakai lagu seni. Kalau mau ada bocah kampung saya azan bu salah rambut. Preman baru insaf, rambut dangdut dibuat azan.
jadi orang. Gak mungkin jadi gua. Bener bang? Bener bu? Iya, kita kadang-kadang sama madrasah pesantren alergi. Lu anak lu ke sekolah, ya daripada lagi sekolah, terus gua masukin aja anak gua ke madrasah. Ngomong madrasahnya madrasah. Ada bangga. Bener bu? Iya, anak kita masukin ke madrasah pesantren, diajarin santri-santri apa? Pertama, diajarkan supaya anak kita menjadi anak-anak yang senantiasa bertanggung jawab. Anak kita diajarin siapa? Diajarin mentalnya, dididik supaya susah dulu. Kalian susah belajar, tidur kurang, makan kurang, susah. Tidur gak enak, benar tempatnya kurang nyaman. Tapi Anda diajarkan mental biar kuat. Artinya apa? Kalau anak kita mentalnya biasa susah, ketemu susah, gak kaget. Bener bu? Anak kalau biasa susah, ketemu susah, gak kaget. Saya nih, biasa makan jengkol, ke rumah teman makan, dikasih jengkol, emang makanan gua. Dikasih daging ayam, gak nambah. Bener kan? Kenapa? Santri biasa tidur di masjid, suruh tidur di hotel, pulas. Tapi yang biasa tidur di hotel, suruh tidur di masjid, 3 hari enggak. Bener? Orang kalau biasa susah, ketemu susah. Tantangan kalian berbeda dengan tantangan kita, orang-orang tua guru-guru. Kedepannya lebih berat lagi. Artinya apa? Mental harus kuat. Diajarkan mandiri, diajarkan kita bergaul, diajarkan kita untuk melaksanakan muamalah. Ini pesantren tempatnya. Di tempat mental anak-anak kita menjadi orang-orang yang senantiasa harus kuat menjadi santri-santri dan menjadi manusia yang unggul sesuai daripada tema kita. Kuatkan asa, melangkah bersama, menggapai cita, berkreasi cerdas dan berakhlakul karimah. Mulia, bu, itu, ya kan? Masya Allah, semangat terus adik-adikku, belajar terus. Kenapa? Karena kalian adalah maju mundurnya negeri kita ada di tangan kalian. Maju mundurnya masyarakat kita ada di tangan kalian. Insya Allah semangat terus. Subhanallah, berjalan pemuda hari ini pemimpinnya akan datang karena waktu sudah kelar, udah sabar, sabarnya kita kelar, ada amanat, biaya maaf minta waktu untuk gelar sabar, gelarnya terus ini, saya tidur di situ, ya Allah mudah-mudahan, yuk semangat orang tua, jangan jadi hati, adik-adik semangat, emak dan anak. Emak anak pengaruhnya luar biasa. Anak kita pondok ke pesantren, emaknya di rumah mikirin aja, nangis aja, nyetruk bu, nyetruk anak kita gak betah begitu. Ikhlasin anak kita belajar. Benar, Pak Ustaz, susah anak kita mau belajar. Doain, doa ulwali, riwaladi, kadu'ani nabi, rikumati. Doanya orang tua terhadap anak seperti doanya seorang nabi kepada umatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, delapan salah satu yang ngobrol kita dengan saudaranya. Kita siapin dari sekarang ngobrolnya tuh. Nah, kita tawasul ini kita siap kan ya pasukan bagi diri ya siap ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ya Rabbi bil Mustafa
لكل